Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Seisi Rumahku Melayani Tuhan. Terambil dalam Kejadian 35 ayat 1-15. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-1 sampai 3 saja. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah..." Saudara sekalian, adalah suatu kerinduan bagi setiap kita mempunyai keluarga yang mencintai Tuhan. Adalah harapan setiap kita mempunyai anggota keluarga yang mau melayani Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca, Tuhan berfirman kepada Yakub untuk pergi ke Betel dan tinggal di situ, serta membuat mezbah bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memerintahkan Yakub dan seluruh keluarganya untuk pergi ke Betel? Memangnya ada apa Tuhan kok perintahkan Yakub untuk pergi ke sana? Nah, ada dua alasan mengapa perintah itu keluar. Yang pertama berkaitan dengan pasal sebelumnya, yaitu pembunuhan seluruh orang di kota Sikem. Kejadian itu membuat orang-orang Kanaan di sekitar itu hendak membalas dendam atas apa yang telah terjadi di Sikem. Oleh karena itu ayat 5 berkata bahwa sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Jadi, dengan datang ke Betel untuk memberikan korban persembahan bagi Tuhan, mereka dapat terhindar dari kejaran musuh. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ada di dalam rumah Yakub, para hamba dan keluarganya, masih berkompromi dengan dewa-dewa asing. Mereka masih menyembah dewa-dewa asing yang membuat Tuhan tidak suka dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu, Yakub berkata kepada mereka, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Jadi, dengan datang ke Betel, Tuhan mengingatkan nazar yang telah disampaikan Yakub kepada Tuhan ketika Tuhan telah menyertainya ketika pergi ke Padan Aram. Dalam Kejadian 28 ayat 20-21, demikian nazar Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Tuhan yang disembah Abraham dan Ishak akan menjadi Allah Yakub." Melalui pembacaan ini, apa sih yang dapat kita pelajari? Yakub sebagai pemimpin dari keluarga tersebut, pemimpin dari orang-orangnya atau para hambanya untuk keluar, pergi meninggalkan kota Sikem untuk menuju ke Betel. Bukan hanya alasan konflik yang terjadi di dalam kota tersebut sehingga membuat orang-orang Kanaan di sekitar itu menjadi murka, maka Yakub harus pergi meninggalkan kota itu. Namun karena Tuhan ingin keluarga Yakub beserta para hambanya hanya menyembah Tuhan Allah saja,
dan tidak berkompromi dengan dewa-dewa asing di kota tersebut. Tuhan menginginkan agar Yakub dan keluarganya tidak terikat dengan dewa-dewa itu dan hanya berfokus menyembah dan memuliakan nama Tuhan saja. Saudara sekalian, apa yang menjadi berhala di dalam kehidupan kita? Apa saja yang menjadi dewa-dewa di dalam hidup kita sehingga kita tidak lagi berfokus melayani Tuhan? Mungkin sekarang berhala dan dewa-dewa tidak berupa patung atau atribut-atribut yang serupa. Mungkin saja yang menjadi berhala kita saat ini adalah hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, tidak lagi fokus kepada Tuhan. Baik itu harta kita, mungkin pekerjaan kita, hobi kita, studi kita, atau bahkan keluarga kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meminta ampun kepada Tuhan untuk tidak menjadikan itu semua berhala di dalam hidup kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Justru yang Tuhan inginkan adalah melalui harta kita, pekerjaan, hobi, studi, dan keluarga kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengajak keluarga kita untuk bersama-sama melayani Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.